Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Prameswita Masmahwani. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Baik. Nah, masuk ke pengertian bahasa. Bahasa adalah kapasitas khusus yang terdapat pada manusia untuk memperoleh dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Nah, menurut KBBI sendiri, bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahasa itu sangat dibutuhkan ya untuk kita dalam keseharian dalam berkomunikasi, tentu dalam kerjaan atau sehari-hari dan dalam pendidikan pun penting ya gitu. Nah, untuk perkembangan bahasa sendiri di Indonesia yaitu bahasa Indonesia mulai ada sejak Kongres Pemuda II yaitu tahun 28 Oktober 1928 dan menjadi salah satu isi ikrar Sumpah Pemuda sendiri. Nah, bahasa Indonesia sendiri juga dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada bab 15 pasal 36 sebagai bahasa resmi negara dengan posisi bahasa Indonesia menjadi bahasa terpenting di kawasan Republik Indonesia. Jadi, pada tahun 18 Agustus 1945, ini bahasa Indonesia telah diresmikan ya, menjadi bahasa resmi yaitu bahasa negara bahasa Indonesia gitu. Nah, tentu sekarang banyak nih kan bahasa-bahasa yang mulai muncul di Indonesia tentunya karena perkembangan teknologi dan komunikasi gitu. Bahasa sendiri ada masuk yaitu bahasa gaul atau bahasa prokem atau bisa kalau anak muda zaman sekarang tuh bisanya disebut bahasa slang gitu. Nah, bahasa gaul sendiri merupakan salah satu cabang bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pergaulan. Nah, istilah muncul ini sebenarnya udah sejak lama ya, dari tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi antar remaja dari suatu kelompok tertentu gitu. Nah, kita tentu punya geng ya kan. Kalau kita nyebut teman kita tuh sekarang kayak bestie kayak gitu kan contohnya. Nah, hal ini karena yaitu untuk ekspresi diri dari para remaja sendiri dan juga untuk bisa bergaul dengan lawan bicaranya. Nah, berikut adalah contoh pemakaian bahasa gaul. Tuh kan bisa dilihat di PPT yang saya share itu ada saik bro, coy gitu. Terus ada sumpah ya gue di PHP-in Joko deh kayak gitu. Terus ada literally for your information. Terus yang selanjutnya nih masuk ke anak Jaksel nih biasanya kan kayak banyak contohnya yang dicampur-campur dengan bahasa Inggris ngomongnya kayak, which is gue tuh kayak gitu seperti contohnya ya. Ini bisa dilihat untuk gambarnya ya saya ambil dari sebuah Instagram. Nah ini juga ada contoh dalam bentuk video. Sebentar. Saya coba. Oke, ini dalam bentuk video ya. Saya coba ya. Ini tuh ada di
Oke, sebentar ya. Hmm. Oke, oke mungkin lanjut ya, nanti boleh diklik pas saya share PPT-nya mungkin ya. Nah, ini adalah dampak positif dan dampak negatif dari pergaulan sendiri. Berikut dampak positif dari pergaulan yaitu remaja semakin kreatif, menyampaikan opininya, pendapatnya, dan juga bisa menambah wawasan ya dalam uh, membentuk komunikasi dengan lawan bicaranya gitu. Dan juga menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi karena kan komunikasinya satu bahasa dengan teman akrabnya, jadi teman sebayanya, dan juga jadi komunikasinya tuh enak, jadi ngerasanya akrab gitu. Nah, dampak negatifnya sendiri yaitu bahasa, jika kita menggunakan bahasa gaul ini setiap hari tanpa menempatkan dengan norma-norma yang ada, tentu bahasa Indonesia sendiri akan tergeser oleh bahasa gaul ini gitu. Yang kedua, bahasa Indonesia tuh tentu akan turun derajatnya jika kita tidak bisa menempatkan komunikasi bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Ketika ketika ngobrol dengan siapa, kita harus memposisikan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Yang ketiga, maaf ini mungkin typo ya. Yang ketiga itu jadi kita kurang paham apa arti dari bahasa Indonesia sendiri gitu. Jadi bukan halangan ya, walaupun kita pakai bahasa gaul, tapi bahasa Indonesia harus juga diterapkan dan disadari keadaannya, dan memang itu merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia gitu. Nah, penjabaran dari PPT yang saya tampilkan, kesimpulannya dapat diambil yaitu penggunaan bahasa di kalangan generasi milenial ini memang berasal dari media sosial karena alat komunikasi utamanya kan. Yang kedua, bahasa gaul ini terhadap perkembangan keseharian perkembangan keseharian dari generasi milenial ini sendiri, karena kalau seandainya yang saya tadi bilang, jika keseharian generasi milenial terus-terusan menggunakan bahasa gaul dengan penempatan yang tidak semestinya, itu juga akan menurunkan derajat bahasa Indonesia sendiri gitu. Nah, terima kasih. Mungkin itu sekian untuk fenomena dari bahasa Indonesia sendiri yang ada di Indonesia ya. Uh, bukan berarti pesan saya sih, bukan berarti kita menggunakan bahasa gaul itu untuk menghilangkan rasa kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia sendiri gitu. Tentu harus diimbangi ya, memposisikan bahasa Indonesia itu dengan sesuai dengan kondisi dan juga sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Kalau untuk bicara dengan teman sebaya mungkin gak apa-apa, atau di sosial media ketika kita berkomunikasi dengan teman kita mungkin gak apa-apa. Cuman kalau jika komunikasi dengan dosen atau mungkin uh, profesor, atau mungkin kita ketika interview kerja, tentu itu harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.